kewajiban menurut Undang-Undang Dasar 1945. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah oleh Tuhan yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara, pemerintah, dan setiap orang sebagai dasar hukumnya pada pasal 27 dan 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban manusia adalah tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain dan mentaati setiap aturan yang berlaku sebagai dasar hukumnya pada pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dampak jika HAM tidak ditegakkan dapat terjadi dampak jika HAM tidak ditegakkan dapat terjadi ketidakadilan, kekerasan, atau penindasan. Dan solusi untuk menegakkan HAM, menegakkan hukum secara adil dan tanpa memandang bulu. Sudah. Satu. Dampak jika HAM tidak ditegakkan dapat terjadi ketidakadilan, kekerasan, dan penindasan. Solusi untuk menegakkan HAM yaitu menegakkan HAM menegakkan Satu. Solusi untuk menegakkan HAM yaitu menegakkan hukum secara adil tanpa memandang bulu. Sekian, terima kasih. Pasal 1945, Pasal 27 ayat 1 berisi, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. Ayat 2, semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak baik kemanusiaan. Ayat 3, semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara yang terdiri dari yang pertama, hak dan kewajiban warga negara atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Masalah yang sering terjadi pada Pasal 27 muncul akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta faktor internal dan eksternal pada penegakan hukum. Faktornya, masih banyak terjadi kasus korupsi di Indonesia akibat penyalahgunaan kekuasaan, seperti pada kasus Pertamina terkait tata kelola minyak mentah yang mengakibatkan negara rugi hingga triliunan rupiah. Solusinya adalah penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi dan memastikan semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A mengenai hak asasi manusia dengan bunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tentu memiliki hak dan kewajiban seperti hak antara lain hak untuk hidup tentunya, serta kewajiban seperti menghargai kehidupan orang lain. Masalah yang sering kita hadapi di sekitar kita seperti kekerasan fisik serta pembunuhan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini banyak, serta untuk menjamin pelaksanaan Pasal 28A diperlukan solusi yang sesuai seperti penegakan hukum yang adil serta menjamin kualitas hidup. Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga serta berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pasal 28B ayat 1 sampai 2 antara lain, kita mulai dari hak, yang dimana anak berhak mendapatkan perlindungan, serta kewajibannya adalah orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anak serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah yang sering kita hadapi dari Pasal 28B ayat 1 sampai 2 adalah terdapat beberapa kekurangan
jika terjadilah kecelakaan yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua. Faktor yang sering dipengaruhi dan serta membentur dengan pasal 28B ayat 1 sampai 2 adalah yang dimana perbedaan budaya, yang dimana setiap anak di bawah umur yang tidak dianjurkan untuk berpasangan melakukan pernikahan di bawah umur. Solusi yang bisa kita hadapi mengenai pasal 28B ayat 1 sampai 2 antara lain ketegasan pemerintah untuk mempertegas peraturan serta kesadaran diri mengenai perkawinan yang dimana anak harus mengetahui konsekuensi tentang berkeluarga serta melanjutkan keturunan. Pasal 28C terdiri dari 2 ayat, yaitu ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak dan kewajiban adalah hak pengembangan diri, berhak mengembangkan kewajiban belajar, wajib mengikuti pendidikan dasar dan menjunjung tinggi upaya pendidikan potensi diri sepenuhnya, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dampak yang akan terjadi jika pasal 28C tidak terlaksana dengan baik adalah kesenjangan sosial, ketidakmerataan, akses pendidikan dan iptek, menyebabkan ketertinggalan dan polarisasi masyarakat. Salah satu faktornya adalah faktor kurikulum dan kualitas guru yang tidak relevan. Solusi untuk dampak ini adalah pelatihan dan spesifikasi guru yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Isi pasal 28D yaitu ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4, setiap orang berhak atas status keluarga negara. Hak dan kewajiban, hak yang dijamin oleh pasal 28D meliputi mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, memperoleh kepastian hukum yang adil, memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintah, hak untuk bekerja, dan menerima imbalan yang adil dan layak memperoleh status kewarganegaraan. Kewajiban yang terkait adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak serta kebebasan orang lain. Masalah dalam implementasi ini seringkali mencakup ketidakpuasan terhadap penegakan hukum. Masih banyak yang merasa diperlakukan tidak adil, terutama di kalangan masyarakat di bawah atau di daerah pedesaan. Faktor-faktor penyebab masalah tersebut meliputi kualitas SDM, penegak hukum yang kurang profesional, kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat hukum. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang lebih ketat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E yang berisi setiap orang berhak atas memilih kepercayaan dan menyatakan pendapat. Ayat 1 yang berisi setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Ayat 2, setiap orang berhak atas menyatakan pikiran sesuai hati nurani dan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Hak dan kewajiban yang ada di ayat ini adalah hak beragama dan berkeyakinan,
menghormati agama dan keyakinan orang lain, hak menyatakan pendapat dan berserikat, menyampaikan pendapat dengan tertib dan sesuai hukum, hak memilih pekerjaan dan pendidikan, melaksanakan pekerjaan dan belajar dengan tanggung jawab. Menurut saya, masalah pada pasal ini adalah kurangnya penghargaan terhadap kebebasan beragama dan berpendapat. Banyak orang yang masih mengalami intoleran dan takut menyampaikan pendapat, terutama di media sosial. Selain itu, sebagian masyarakat belum bijak menggunakan kebebasan sehingga kadang menimbulkan konflik. Jadi, masalah utamanya ada pada kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan kebebasan ini. Dan solusinya sangat penting karena menjamin kebebasan setiap warga negara. Namun kebebasan itu harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan konflik atau merugikan orang lain. Pasal 28F yang berisi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Hak dan kewajibannya: berhak berkomunikasi, mencari, menerima, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Kewajibannya: wajib menggunakan informasi secara benar, menyebarkan hoaks atau fitnah, serta menjaga privasi dan nama baik orang lain. Masalah pada pasal 28F adalah masih banyak penyalahgunaan informasi di media sosial seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pelanggaran privasi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi. Solusinya yaitu dengan meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih cerdas, memilih dan menyebarkan informasi, menegakkan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kuasanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hak dari pasal 28G saya telah jelaskan dengan membaca pasal 28G ayat 1 sampai 2, dan kewajiban dari pasal 28G adalah: 1. Kewajiban untuk menghormati hak orang lain. 2. Tidak melakukan intimidasi atau kekerasan. 3. Taat pada hukum yang berlaku. 4. Negara wajib melindungi dan mencegah penyiksaan. Pada tanggal 3 Februari 2024 telah terjadinya masalah di distrik Puncak, Papua Tengah tentang sebuah video viral tentang seorang pria dikurung di dalam tong perisa air dan disiksa oleh anggota militer Tentara Nasional Indonesia. Setelah video viral, 13 tentara elit baru ditahan atas dugaan keterlibatan. Faktor pasal 28G terjadi karena: 1. Ketidakpastian hukum. Jika perlindungan tidak ditegaskan tanpa aturan yang jelas, aparatur bisa menyalahgunakan kekuasaan. 2. Sejarah pelanggaran HAM. Indonesia pernah mengalami kekerasan politik, penyiksaan, dan dalam proses hukum dan penangkapan sewenang-wenangnya. 3. Kebutuhan perlindungan untuk kejahatan modern seperti cyberbullying dan ancaman digital. Solusi: 1. Memperbaiki penegakan hukum. 2. Meningkatkan pendidikan HAM. 3. Transparansi dan pengawasan aparat. 4. Perlindungan korban. 5. Perlindungan keamanan digital. Pasal 28H ayat 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak dari pasal 28H yaitu 1. Hak hidup sejahtera, 2. Hak pelayanan kesehatan, 3. Hak lingkungan hidup yang baik, 4. Hak jaminan sosial, 5. Hak mendapat kemudahan fasilitas bagi kelompok rentan. Kewajiban dari pasal 28H yaitu 1. Menjaga lingkungan dan kesehatan diri, 2. Mematuhi aturan kesehatan lingkungan dan jaminan sosial, 3. Menghormati hak kesejahteraan orang lain. Dampak negatif dari pasal ini adalah 1. Tingkat kesehatan menurun dan penyakit meningkat, 2. Kemiskinan bertambah, 3. Kerusakan lingkungan, 4. Ketidakadilan sosial bagi kelompok rentan. Faktor penyebab masalah yaitu 1. Ekonomi rendah, 2. Hukum penegakan lemah, 3. Kurang kesadaran masyarakat, 4. Ketidakmerataan fasilitas kesehatan dan jaminan sosial. Solusi: 1. Fasilitas kesehatan dan jaminan sosial ditingkatkan, 2. Edukasi kesehatan dan lingkungan kepada masyarakat, 3. Tegakkan hukum lingkungan dan kesehatan secara tegas, 4. Lindungi kelompok rentan, disabilitas, lansia, dan miskin. Pasal 28I memiliki 5 ayat yang isinya adalah ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat kedua, setiap manusia berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Atas dasar apapun, berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ayat keempat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat kelima, untuk menegakkan hukum dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak pasal 28I adalah 1. Hak hidup, 2. Hak tidak disiksa atau diperlakukan kejam, 3. Hak memeluk agama atau keyakinan, 4. Hak diakui sebagai manusia di depan hukum, 5. Hak bebas dari diskriminasi, 6. Hak identitas budaya dan hak adat, 7. Hak terhadap perlindungan negara atas semua hak tersebut. Kewajiban pasal 28I adalah 1. Menghormati hak hidup dan martabat orang lain, 2. Tidak mendiskriminasi siapapun, 3. Tidak menyiksa, tidak memperbudak, tidak memaksa agama keyakinan orang lain, 4. Mematuhi hukum dan tidak melakukan tindakan yang merampas hak orang lain, 5. Mengakui keberagaman budaya dan adat. Faktor penyebab pelanggaran pasal 28I: 1. Rendahnya kesadaran HAM, 2. Penyalahgunaan kekuasaan dan aparat, 3. Intoleransi dan fanatisme, 4. Lemahnya penegakan hukum, 5. Ketidakadilan ekonomi dan sosial, 6. Kurangnya penghormatan terhadap keberagaman budaya. Dampak negatif jika pasal 28I dilanggar: 1. Pelanggaran HAM berat, 2. Ketidakadilan sosial, 3. Konflik antara kelompok antar agama, 4. Hilangnya rasa aman masyarakat, 5. Menurunnya kepercayaan pada negara,
6. Munculnya rasisme dan intoleransi. Solusi untuk mengatasi dampak negatifnya: 1. Penguatan hukum dan penindakan tegas. Pelanggaran HAM terutama diskriminasi, penyiksaan, kekerasan harus dihukum tanpa pengecualian. Kedua, edukasi HAM sejak sekolah agar masyarakat tahu arti hidup, anti diskriminasi, dan kebebasan beragama itu wajib dijaga. Ketiga, membangun budaya toleransi dan penghormatan keberagaman lewat kampanye publik, tokoh masyarakat, dan pendidikan. Perlindungan terhadap kelompok rentan, minoritas, masyarakat adat, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan ekstra. Kelima, pengawasan terhadap aparat dan lembaga negara agar tidak ada penyiksaan, kekerasan berlebihan, atau diskriminasi. Keenam, pengakuan pelestarian budaya lokal. Isi pasal 28J Ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasnya yang ditetapkan undang-undang demi mengakui hak kebebasan orang lain, memenuhi tuntunan moral, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat. Hak dan kewajiban dalam pasal 28J. Hak untuk menggunakan kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, berekspresi. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak tersebut sesuai undang-undang. Kewajiban menghormati hak-hak orang lain, tidak menggunakan kebebasan secara berlebihan hingga merugikan orang lain, mematuhi pembatas hukum demi moral, ketertiban, dan keamanan umum. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran pasal 28J. Pertama, rendahnya pemahaman hukum dan HAM. Orang tidak paham bahwa hak itu ada batasannya. Kedua, penyalahgunaan kebebasan, terutama di media sosial. Misal, hoax, fitnah, provokasi, cyberbullying. Ketiga, egoisme, kepentingan kelompok, mengutamakan kelompok sendiri dan mengabaikan kelompok lain. Keempat, lemahnya penegakan hukum. Jika hukum tidak tegas, pelanggaran makin banyak. 5. Pengaruh budaya dan lingkungan. Lingkungan yang intoleran mudah melanggar hak orang lain. Dampak negatifnya: 1. Munculnya konflik antara masyarakat. 2. Pelanggaran hak asasi orang lain. 3. Kekacauan antara sosial dan penurunan keamanan. 4. Diskriminasi dan intoleransi. 5. Menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan hukum. Solusinya: yang pertama, edukasi HAM dan literasi digital, mengajarkan bahwa kebebasan punya batas dan harus bertanggung jawab. Kedua, penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar masyarakat takut melakukan pelanggaran. Ketiga, membangun budaya toleransi, belajar menghormati perbedaan suku, agama, pendapat, dan preferensi. Keempat, pengawasan terhadap media sosial, melaporkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten merugikan. Kelima, peran pemerintah dan lembaga pendidikan membentuk karakter masyarakat yang paham hak dan kewajiban. Keenam, penyelesaian konflik secara dialogis, prioritas masyarakat bukan kekerasan atau provokasi. Jadi teman-teman, Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 29 berisi tentang sebuah hak dan kewajiban warga negara, di mana pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 berisi tentang hak, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan memeluk agama yang diyakininya. Juga pasal 29 secara implisit mewajibkan setiap warga negara untuk menghormati kepercayaan-kepercayaan yang diyakini warga negara lainnya. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan berkaitan dengan pasal 29 ini yaitu kejadian diskriminasi, tepatnya di Bekasi, yaitu terhadap umat Ahmadiyah yang terjadi pada tahun 2013 dan Gereja Philadelphia HKBP pada tahun 2012. Kasus pelanggaran ini bisa terjadi karena dipengaruhi
sosial, di mana kurangnya toleransi antar umat beragama. Kedua, faktor politik, di mana pemerintah tidak dapat menegakkan hukum yang berlaku. Dan yang faktor ketiga yaitu faktor budaya, di mana pihak mayoritas masih menganggap bahwa pihak minoritas itu salah. Dari masalah ini, solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pemerintah harus melindungi dan menjamin kebebasan umat beragama untuk beribadah tanpa diskriminasi. Yang kedua, pendidikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama harus diperkuat sejak masih kecil. Dan yang ketiga, penegakan yang hukum dan adil tanpa membeda-bedakan. Bunyi pasal 30 Undang-Undang 1945 adalah ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Haknya, setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Kewajibannya, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Masalahnya, keterbatasan aturan yang tidak sejalan dengan dinamika terbaru. Implementasi pasal 30 seringkali belum bisa mengimbangi perkembangan zaman. Solusinya, mengoptimalkan pendidikan dan sosialisasi kewajiban bela negara harus dioptimalkan sejak dini di sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Undang-Undang Pasal 31 adalah undang-undang yang berisi tentang hak dan kewajiban seorang warga negara dalam pendidikan, di mana ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan kurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengutamakan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Namun teman-teman, masih ada masalah yang berkaitan dengan pasal 31 ini, di mana masih banyak orang yang tidak mendapat hak juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dapat kita ambil contoh yaitu kesenjangan akses pendidikan di beberapa daerah seperti di Kalimantan, terutama di bagian pedalaman, juga Papua dan NTT. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ini terdiri dari 3, yaitu faktor ekonomi, di mana banyak orang tua yang tidak mampu untuk membayar pendidikan untuk anak-anaknya. Dan yang kedua, faktor geografis, di mana letak sekolah sangat jauh, terutama sangat jauh dari pemukiman yang terpencil. Dan yang ketiga, faktor pemerintah, di mana kurangnya pemerataan baik dari segi fasilitas juga tenaga pendidik untuk sekolah-sekolah di daerah yang terpencil. Solusi yang dapat diberikan yaitu
yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai budaya kekayaan nasional. Hak dan kewajiban yang kita hadapi dalam pasal 32 ayat 1-2 ini adalah haknya yang dimana kita memiliki kebebasan untuk memilih bahasa kita sendiri dan kebudayaan kita sendiri. Dan serta kita memiliki kewajiban sebagai melestarikan budaya tersebut dan bahasa tersebut. Masalah yang sering kita hadapi dalam era sekarang adalah yang dimana masuknya budaya-budaya asing yang dimana bisa mempengaruhi bahasa dan budaya kita. Yang dimana faktor-faktor yang sering terjadi adalah globalisasi yang sering cepat serta era digital sekarang. Solusi yang bisa kita laksanakan untuk mengantisipasi masalah dan faktor tersebut adalah dengan bijaknya kita dalam mengembangkan bahasa dan budaya tersebut sehingga tidak punah. Pasal 33 Undang-Undang 1945 mengatur dasar perekonomian nasional Indonesia yang berdasarkan pada asas kekeluargaan, demokrasi, ekonomi, dan kemakmuran rakyat. Isi pasal 33 ayat per ayat adalah: ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam dan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Masalah dalam implementasi pasal 33 Undang-Undang 1945 ketimpangan ekonomi. Pasal ini bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Kenyataannya masih terjadi ketimpangan ekonomi signifikan antara pusat dan daerah, serta antara kelompok masyarakat dan kaya miskin. Solusi untuk penerapan yang efektif adalah penafsiran konstitusional dan konsistensi. Diperlukan penafsiran hukum dan konsisten yang berpihak pada kepentingan rakyat oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 mengatur tentang kesejahteraan sosial terutama untuk kelompok rentan. Isinya meliputi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Perekonomian dijalankan agar semua warga sejahtera. Hak dan kewajiban pasal 34. Yang pertama, hak mendapatkan bantuan dan perlindungan bagi fakir miskin dan anak terlantar. Kedua, hak atas jaminan sosial, BPJS, bantuan pemerintah dan lain-lain. Ketiga, hak pelayanan kesehatan layak. Keempat, hak atas kesejahteraan sosial secara merata. Kewajibannya, yang pertama, membayar iuran jaminan sosial. Kedua, menjaga fasilitas umum dan kesehatan. Ketiga, mendukung program pemerintah. Keempat, negara wajib melindungi dan mensejahterakan warga kurang mampu. Faktor penyebabnya, yang pertama, ekonomi lemah, banyak warga tidak mampu. Yang kedua, program pemerintah kurang efektif atau korupsi. Yang ketiga, lingkungan sosial buruk, diskriminasi atau tidak merata. 4. Kesadaran rendah dalam menjaga fasilitas dan mengikuti program sosial. Kelima, akses layanan jauh. Desa terpencil susah mendapatkan fasilitas kesehatan. Dampak negatif pasal 34 jika dilanggar. 1. Kemiskinan meningkat. Kedua, ketimpangan sosial melebar antara kaya dan miskin. Ketiga, kesehatan buruk dan angka kematian meninggi. Keempat, kesejahteraan dan masalah sosial naik karena ekonomi sulit. Kelima, anak terlantar tidak dapat sekolah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi. Solusinya, yang pertama, bantuan sosial tepat sasaran. Yang kedua,
memperbaiki fasilitas kesehatan dan pelayanan publik. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang kesehatan gizi dan jaminan sosial. Yang keempat, tegakkan hukum untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Yang kelima, Ya, mode serius. dan kelompok rentan. Kenalkan nama saya Gina Timoro sebagai anggota dari Sudah. Halo teman-teman, perkenalkan nama Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Setia Mohtar sebagai Jadi hitam coba. Ya, mesti. Satu, dua, tiga. Aduh, kita serius sih. Teman tuh. Kenalkan nama saya Gina Timoro sebagai anggota dari Ya Tuhan. Menghormati dan memelihara kebudayaan, Penegakan hukum yang adil serta menjamin kualitas hidup. Perkenalkan, nama saya Akanda Prasetyo. Kali ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Pada ini kami sedang membuat tugas video Yang harus dihimut. Ya, dia langsung berhenti. hak dan kewajiban dalam Kesian. Kenalkan nama saya Gina Timoro sebagai anggota dari kita dulu ya Lahi. Dalam Islam. Weh.